إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ma'qil bin Ubaidillah Al-Jazari rahimahullah, kanatil ulama idza iltaqaw tawasaw bihadhihi al-kalimat wa idza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'din. Kata beliau, para ulama dahulu apabila mereka bertemu, mereka saling mewasiatkan dengan 3 kalimat. Dan jika mereka tidak bisa saling bertemu, maka mereka akan saling mengirim surat satu kepada yang lainnya. Apa isinya? Yang pertama, man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunya. Barang siapa yang lebih memperhatikan kehidupan akhiratnya, maka Allah akan berikan kecukupan pada urusan dunianya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki kondisi batinnya, maka Allah akan perbaiki kondisi lahiriahnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Dan barang siapa yang memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, Allah pun akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Inilah 3 perkara yang sangat agung, sehingga begitu besar perhatian para ulama terhadapnya. Buktinya apa? Kalau mereka saling bertemu, mereka saling mengingatkan 3 perkara tersebut. Bahkan kalau nggak bisa saling bertemu, mereka akan saling mengirim surat satu kepada yang lainnya. Ini menunjukkan 3 perkara ini adalah 3 perkara yang patut untuk kita ingat selalu. Man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullah amra dunyah. Barang siapa yang lebih fokus untuk kehidupan akhiratnya, dia lebih memprioritaskan untuk kehidupan akhiratnya, maka Allah akan berikan kecukupan dalam urusan dunianya. Inilah hadirin keutamaan seseorang yang di dalam hatinya dia hanya mengharapkan kehidupan akhirat. Keutamaan orang yang ada di dalam hatinya prioritasnya adalah untuk akhirat. Bahkan dalam aktivitas duniawi sekalipun dia niatkan untuk akhirat, mencari keridhaan Allah. Misal seseorang mencari nafkah dengan segala jenis pekerjaan, apakah berbisnis, wira swasta, pegawai, buruh, berjualan, berdagang, dia niatkan dengan aktivitas duniawinya itu untuk kehidupan akhirat. Bukan semata-mata mengumpulkan harta dunia lantas berbangga di hadapan manusia, bukan itu. Tapi dia niatkan dengan penghasilan duniawinya itu, dia harapkan dia bisa membayar zakat, mendapatkan pahala infak, sedekah, membantu fakir miskin. Dia bisa menunaikan ibadah umroh, haji, dan seterusnya.
Dia niatkan dengan aktivitas duniawinya untuk akhirat. Dalam rangka menjalankan perintah Allah karena dia sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban menafkahi anak istri. Agar tidak meminta-minta. Makanya kata Nabi SAW, "Man kharaja min baitihi ya'ufu an nafsihi wa iyalihi al-mas'alah, fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah dengan niat menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya agar tidak meminta-minta, maka selama keberadaannya dia di luar rumah terhitung fi sabilillah. Ini dalam perkara duniawi saja dia niatkan untuk bekal akhiratnya. Apalagi perkara akhirat. Salatnya dia, ibadahnya dia, sedekahnya dia, membaca Qur'annya dia, dakwahnya dia, jelas untuk kehidupan akhirat, bukan malah sebaliknya. Ya, melakukan aktivitas akhirat, melakukan ibadah, tapi dia niatkan untuk mencari dunia. Ini hal yang sangat tercela, bahkan termasuk kategori kesyirikan. Kalau aktivitas akhirat saja, ibadahnya dia raih untuk duniawi, lantas bagaimana lagi perkara dunia? Na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man kana hammuhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya ragimatun." Ada 3 keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang keinginan terbesar di dalam hatinya adalah kehidupan akhirat, bukan dunia. Pertama, jama'allahu syamlah. Allah akan kokohkan urusannya dia. Artinya dia akan dapat istiqamah. Dia akan tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di kehidupan dunia ini. Sehingga dia pun kuat dalam menghadapi itu semua. Kokoh urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Ini keutamaan yang kedua. Allah akan jadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak pernah tergiur dengan apa yang ada di tangan orang lain. Wa atathu dunya wa hiya ragimatun. Ini keutamaan yang ketiga. Orang yang di dalam hati keinginan terbesar di dalam hatinya adalah kehidupan akhirat. Apa keutamaan yang ketiga? Kata Nabi, dunia yang justru akan mendatangi dia. Itu pun dalam keadaan dunia hina di matanya. Subhanallah. Dunia hanya berada di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Jamaah rahimakumullah, sebaliknya, kalau orang yang di dalam hatinya keinginan terbesar adalah untuk meraih dunia, kebalikan dari tadi. Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah akan jadikan kefakiran berada di pelupuk matanya, dan tidaklah dia meraih dunia kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan baginya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ya, orang yang keinginan terbesar di hatinya adalah akhirat, justru dunia yang akan mendatangi dia. Itu pun dalam keadaan hina. Tidak seperti orang yang fokusnya hanya menginginkan dunia saja. Akhirat tidak bersama dia. Dan inilah realita yang kita lihat. Orang-orang yang diperbudak oleh dunia, yang hatinya hanya menginginkan kehidupan dunia, dia akan berpaling dari kehidupan akhirat. Dia menjauh dari perintah-perintah Allah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meremehkan syariat. Tidak peduli halal dan haram. Yang terpenting apa? Meraih keinginan dunianya. Na'udzubillah. Maka hadirin rahimakumullah, disebutkan perumpamaannya, orang yang menginginkan kehidupan akhirat itu seperti orang yang menanam padi. Akan tumbuh rumput bersamanya. Sedangkan orang yang prioritasnya untuk dunia saja seperti orang yang menanam rumput
mustahil akan memperoleh padi bersamanya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian orang yang menginginkan kehidupan akhirat, dia tidak akan pernah bersedih di saat dia kehilangan dunia. Dia tidak akan menyesal ketika dia terluput dari dunia. Lalu apa yang dia sesali? Apa yang membuatnya dia sedih? Ketika dia terluput dari beramal saleh. Dia sedih dan menyesal. Seperti Ibnu Umar menyesal ketika dia mengetahui keutamaan melakukan sholat jenazah. Iya, yang sebanding dengan 1 qiraat, kalau sampai ke pemakaman 2 qiraat, ya, sampai dia utus seseorang untuk menanyakan kepastian sahih gak di sini. Begitu dikatakan sahih, dia menunggu orang itu menyampaikan berita kesahihannya. Begitu dikatakan sahih, dia sedikit besar penyesalannya sambil melempar kerikil, duhai, telah banyak aku kehilangan kirat-kirat. Menyesal. Yang membuat dia sedih ketika dia tidak bisa melakukan sholat tahajud ataupun witir walaupun hanya 1 rakaat. Yang dia sesali ketika dia tidak sempat mendapatkan 2 rakaat qobliyah subuh, karena dia tahu 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitu seterusnya. Inilah nasihat yang pertama. Adapun yang kedua, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki kondisi batinnya, maka Allah akan perbaiki kondisi lahiriahnya. Iya, artinya dia berpikir bagaimana membersihkan hatinya dari berbagai macam hal yang dapat menghancurkan agamanya. Dia bersihkan hatinya dari kesyirikan, dari ketergantungan hati kepada selain Allah. Dia bersihkan hatinya dari penyakit hasad, sombong, dan berbagai penyakit-penyakit yang lainnya dengan cara mempelajari akidah, mempelajari tauhid, sehingga bersih hatinya dari penyakit-penyakit itu. Inilah yang kata Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa? Man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kedengkian, bersih dari kesombongan, bersih dari penyakit-penyakit hati lainnya. Kalau dia berhasil memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahiriahnya. Sehingga tidaklah dia bertutur kata kecuali dengan kalimat-kalimat yang indah, menyejukkan, bukan kalimat yang menyakiti perasaan. Tidaklah dia melakukan satu tindakan kecuali tindakan yang diridhoi oleh Allah. Tidaklah kakinya melangkah kecuali ke tempat-tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Makanya Nabi SAW pernah ditanya kepada Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi di rumah? Karena yang paling tahu jati diri hakikat akhlak seseorang adalah istri di rumah, keluarga di rumah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Quran. Menjelma Al-Quran itu dalam kehidupannya Rasulullah sehari-hari. Inilah jamaah azani Allah wa iyyakum, berusahalah untuk sibuk memperbaiki hati kita. Niscaya Allah akan memperbaiki zahir kita, amalan kita, lahiriah kita. Berusahalah untuk memperbaiki kondisi rahasia kita di saat kita sendirian, di saat kita tidak ada seorang pun manusia yang melihatnya, di saat kita sendirian di kamar kita. Iya, kita pun kemudian menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka Allah pun akan menjadikan kita baik di hadapan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Adapun nasihat yang ketiga adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Berarti hadirin, rusaknya hubungan di tengah-tengah manusia, apakah rusaknya hubungan suami istri, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan rekan kerja, atau hubungan dengan kerabat, terjadi perselisihan, cekcok, keributan, rusak hubungan, di antara sebabnya adalah karena rusaknya hubungan kita dengan Allah. Maka cara memperbaikinya, perbaikilah hubunganmu dengan Allah. Perbaiki ibadahmu, salatmu, kekhusyuanmu, bacaan Al-Qur'anmu. Perbaiki hubungan kalian dengan Allah. Niscaya Allah akan perbaiki hubungan di antara sesama kalian. Kemudian berbanyaklah mengingat Allah. Karena barang siapa yang selalu ingat Allah, Allah akan mengingat dia. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Hadirin, kalau Allah sudah ingat kepada kita, maka akan selalu turun pertolongannya dan bantuannya. Allah tidak akan membiarkan kita seorang diri tanpa bantuannya. Maka hadirin, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Allah akan menjadikan hati semua manusia mencintai dia. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Allah itu kalau mencintai seorang hamba akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah olehmu dia. Lalu Jibril mencintai orang yang Allah cintai. Kemudian Jibril mengumpulkan seluruh penghuni langit dan mengumumkan, wahai sekalian penghuni langit, ketahuilah oleh kalian bahwa Allah telah mencintai si fulan. Cintailah oleh kalian fulan tersebut. Maka seluruh penghuni langit pun mencintai orang tersebut yang dicintai oleh Allah. Wa yudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Kemudian Allah menjadikan penghuni bumi pun dari kalangan manusia mencintai orang itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka hadirin, saudaraku sekalian rahimakumullah, tidak perlu kita memikirkan cinta manusia kepada kita. Karena cinta manusia itu berubah-ubah. Hari ini cinta, bisa besok atau lusa berubah menjadi benci. Tetapi kalau kita meraih kecintaan Allah, ya, kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah mampu menjadikan hati manusia seluruhnya mencintai kita. Oleh karena itu hadirin, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Perbaikilah hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, yaitu dengan cara memperbaiki ibadah kita kepada Allah, terutama salat yang 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Perbaikilah dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah, tidak dinodai dengan kesyirikan, dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 nasihat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami' sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولاة أمور المسلمين ووفقهم لما تحب وترضاه من الأقوال والأفعال يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.